Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Anak-anak sekalian, kelas 3, 4, 5, 6, ikhwan dan akhwat yang semuanya Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang adalah pertemuan yang ketiga. Kita belajar tentang akhlak ya. Yang pertama, kita sudah mengetahui tentang akhlak baik dan akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin membahas tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sudah kita pelajari pada hari-hari sebelumnya dan sudah ditugaskan untuk mempraktekannya di rumah, maka itu harus dipraktekkan setiap hari, bukan karena ada tugas. Karena kita di sini belajar akhlak agar kita itu menjadi anak-anak yang memiliki akhlak. Ya, baik. Pada kali ini pertemuan ketiga kita akan membahas akhlak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa judulnya kita kali ini? Akhlak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perhatikan anak-anak yang soleh, perhatikan. Setelah kita mengetahui akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus memiliki akhlak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena perhatikan, Nabi memiliki hak yang sangat agung. Ya. Nabi SAW memiliki hak yang sangat agung yang wajib kita tunaikan. Alwan, mau belajar apa mau bagaimana Alwan? Kalau tidak belajar, sudah di luar aja. Perhatikan, Nabi memiliki hak yang sangat agung yang wajib kita tunaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul, juga seorang Nabi, yang mana kedudukannya sangat agung. Ya, perhatikan, hak Nabi adalah hak yang paling agung, besar setelah Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Alasannya kenapa? Satu, karena beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang membawa agama Islam. Ya, perhatikan. Hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat agung dan kita wajib memperhatikan hak Nabi ini karena yang pertama, perhatikan, beliau datang membawa agama Islam. Ya, beliau datang membawa agama Islam. Kemudian, memang kenapa dengan agama Islam? Selanjutnya, nomor 2. Melalui perantaranya kita bisa mengenal Allah. Ya, Nabi datang apa tadi? Yang pertama, membawa Islam. Dengan Islam apa? Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Zat yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberikan kita rizki. Apalagi
Dan yang memberikan kenikmatan semuanya kepada kita. Kemarin sudah diberikan nikmat pendengaran, penglihatan, apalagi nikmat bisa bicara, punya tangan, punya kaki, itu adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW datang dengan membawa agama Islam, kemudian melalui perantaranya kita bisa mengenal Allah. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Maka orang-orang zaman jahiliyah, mereka itu banyak apa? Banyak beribadah kepada patung atau beribadah kepada berhala, ya. Islam datang untuk mengubah peribadahan yang asalnya kepada patung menjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam datang ingin mengenalkan inilah zat yang wajib dan berhak untuk diibadahi. Islam mengenalkan semua. Maka kita tahu siapa yang harus kita ibadahi. Coba misalnya Allah tidak mengutus nabi kepada kita, maka kita pun sama, nantinya sama akan beribadah kepada selain Allah. Bisa beribadah kepada patung, beribadah kepada apalagi hewan, ada yang matahari, ya seperti apa? Seperti yang diceritakan oleh Allah apa? Yang dilihat oleh burung hud. Ada kaum yang menyembah matahari. Nah, maka ini kita memiliki hak, ya, memiliki hak untuk apa? Mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama Islam. Dengan perantaranya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tahu siapa yang harus kita sembah. Ya, paham ke situ? Ya. Kemudian yang selanjutnya kita tahu halal dan haram. Ya, apa? Kita tahu halal dan haram. Dan kita tidak mampu untuk membalasnya. Maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Ya. Karena kita dikenalkan siapa Tuhan kita, ya, kemudian kita juga tahu halal dan haram. Maka perhatikan. Membalas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa sekarang, mah. Kenapa? Nabinya sudah wafat, nabinya sudah meninggal. Kita mau berbuat baik juga bagaimana? Susah, nggak bisa. Jadi kita tidak bisa membalasnya dengan cara apa? Karena nabinya sudah meninggal, maka ya, kita tidak mampu untuk membalasnya. Caranya bagaimana membalasnya? Maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Ya. Cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Bagaimana? Hah? Dengan mencintainya, kemudian apa? Taat kepada perintahnya. Karena taat kepada Nabi itu sama saja taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Poin yang nomor 2. Tanda cinta kepada Allah adalah dengan mencintai Nabi dan mengikuti jejaknya atau mengikuti ajarannya. Apa? Sekali lagi, tanda cinta kepada Allah adalah dengan mencintai Nabi dan mengikuti jejaknya atau ajarannya, mencintai keluarganya dan para sahabatnya. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian betul-betul apa? Ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Nabi apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal bermuamalah, dalam hal kita bergaul dengan teman, bagaimana sikap kepada orang tua, sikap kepada tetangga. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah contohkan. Perhatikan, anak-anak yang soleh, perhatikan. Apakah kalian cinta tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Cinta tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus cinta. Cintanya bagaimana? Apakah ketika itu cintanya seperti anak kepada ibu, atau anak kepada gurunya, atau bagaimana? Bukan cinta yang seperti itu, tapi cintanya adalah cinta yang dibuktikan dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian apa? Mengikuti jejak ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Mencintai keluarga Nabi dan mencintai para sahabatnya. Kita dilarang untuk mencela para sahabat, tidak boleh. Tidak boleh mencela para sahabat, karena semua para sahabat adalah udul, semuanya adalah adil. Walaupun apa? Di antara mereka ada yang terjatuh kepada kesalahan, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Janganlah kalian membenci, janganlah kalian menghina para sahabat-sahabatku, karena apabila kalian sampai mencela para sahabatku, perhatikan kata Nabi apa? Walau anfaqo apa? Ahadan dhahaban min uhudin ma balagha mudda minhu wala nasifahu. Kita bersedekah emas, ya, dengan sebesar gunung Uhud emas, bukan batu. Batu juga mahal, ya. Satu truknya berapa? Ini emas. Nah, maka tidak akan menyamai derajat infak yang dikeluarkan oleh para sahabat, walaupun hanya satu genggam kurma. Tidak akan. Maka kita harus mencintai para sahabatnya. Kenapa harus mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Ya, ini sepaket, ya, sepaket. Kalau cinta kepada kalau cinta kepada Nabi, maka harus cinta juga kepada sahabatnya. Kemudian yang ketiga, taat kepada segala perintahnya. Taat kepada segala perintahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Ya. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Berarti taat kita kepada Rasul sama kita taat kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, yang Rasul perintahkan, maka ambil, maka kerjakan. Dan setiap yang Rasul perintahkan untuk menjauhinya, maka apa? Fantahu, jauhi, jangan kita lakukan, ya. Karena taat
kepada Rasul sama saja taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Rasul adalah seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja bahwa ketika Allah menginginkan syariat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan syariatnya, maka Allah mengutus nabi, mengutus Rasul agar ibadah yang dilakukan oleh manusia itu sama seperti ibadah yang Allah inginkan. Anak ulangi. Apa barusan? Ketika Allah mengutus Rasul, Allah menginginkan syariat yang manusia itu harus sama seperti yang diinginkan oleh Allah. Maka Allah pun mengutus Rasul agar manusia ibadahnya sama seperti ibadah yang Allah inginkan. Maka pada hakikatnya orang yang benci kepada Nabi, orang yang benci kepada para sahabatnya adalah orang-orang yang sama saja benci kepada Allah, sama saja benci kepada agama Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus nabi. Maka apa? Yang ketiga, taat kepada segala perintahnya. Kemudian yang selanjutnya apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ini diantara bukti cinta kita kepada Rasul. Ini diantara bukti cinta kepada Rasul adalah memperbanyak sholawat, terutama di hari atau malam Jumat. Ini adalah sangat baik dan sangat agung. Akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihim wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, perhatikan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada Nabi. Lihat, malaikat saja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Wasallimu taslima, dan salam, mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ayat ini memerintahkan untuk bersolawat, perhatikan, Allah menyapa dulu, ya ayyuhalladzina amanu, itu kan, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya begini, ketika Allah saja bersolawat, para malaikatnya bersolawat, kemudian Allah memerintahkan kita kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Ada yang gak mau bersolawat, ada orang yang gak mau bersolawat. Itu keimanannya perlu dipertanyakan, atau keimanannya sangat kurang. Keimanannya sangat kurang. Kemudian dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akfiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ati wa lailatil jumu'ati, faman fa'ala dalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati." Kata Rasul, "Aksiru minas sholati alayya." Perbanyaklah oleh kalian sholawat kepadaku fi yaumil jum'ah, yaitu terutama pada hari
Jumat dan walailatil Jum'ah, pada malam Jumat. Nah, siapa yang melakukannya, maka kata Nabi, aku akan menjadi saksi. Aku akan menjadi saksi. Kenapa? Karena dia bersolawat. Syafi'an yaumal qiyamah. Nabi pun akan menjadi apa? Pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat. Ya, baik. Perhatikan, ini diantara keutamaan sholawat. Sekarang begini. Gak mau, malas sholawat. Boleh nggak? Gak boleh. Gak mau, malas sholawat, capek. Ya silahkan saja. Cuma tidak akan mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan janji ini yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita yang keenam. Nah, yang keenam ini, Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apa? Nabi adalah orang, ini kurang ya. Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Perhatikan, di antaranya akhlak Nabi kesederhanaan dan qanaah. Ya. Kesederhanaan dan qanaah. Apa itu sederhana? Apa itu qanaah? Tidak meminta atau tidak menanyakan sesuatu yang tidak ada. Contoh, kalian di rumah makan hanya dengan misalkan orek tempe, ke uminya tidak nanya mana goreng ayamnya. Ya, tidak menanyakan demikian. Adanya orek tempe, maka makan dengan orek tempe. Adanya sayur tahu, makannya dengan sayur tahu, tidak dengan atau tidak menanyakan hal-hal yang lain. Oh, ini kenapa sayur tahu aja makannya? Mana kerupuknya ini, Umi? Kalau gitu gak mau makan. Gak boleh begitu. Ya, karena kita di sini apa? Tadi disuruh untuk mengikuti jejak Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Harus sederhana, qanaah, bersyukur terhadap makanan yang ada. Hari itu makannya dengan ceplok telur, maka harus disyukuri. Itu adalah nikmat dari Allah, nggak boleh dikufuri. Kemudian Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya, Nabi tidak pernah mencela makanan. Ya, ini. Ya, ini ridho terhadap makanan yang ada. Sudah tadi ya, kemudian tidak mencela makanan. Makanan misalkan kalian disuguhi apa? Misalkan goreng kangkung atau apa? Masakan kalian apa? Goreng tempe. Nggak enak ini mah, nggak mau. Nggak boleh dicela. Makanan nggak boleh dicela. Sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia mau maka beliau makan. Kalau tidak mau maka beliau meninggalkan tanpa mencela. Tidak boleh mencela makanan. Jadi kita nih, kalau tidak mau makanan jangan dihina makanannya, nggak boleh. Tapi kalau mau silahkan dimakan, kalau tidak mau jangan dimakan, tinggalkan ya.
Kemudian Nabi SAW apa? Lembut, tidak mudah marah. Perhatikan apa? Lembut, tidak mudah marah. Gak boleh marah-marah. Gak boleh marah-marah, sedikit-sedikit marah-marah. Contohnya, kalau diajak apa misalkan atau disuruh sama ibunya, Iva nyapu, nggak mau, nggak boleh, nggak boleh. Atau apa? Diejek sama temennya, wah marah-marah, nggak boleh, biarin aja. Harus lembut, harus lembut. Kepada siapa harus lembut? Kepada siapa harus lembut? Kepada siapa saja. Gak boleh marah-marah, harus lembut. Ya, gak boleh marah-marah, harus lembut. Kemudian selanjutnya apa? Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar. Hilang uang, sabar. Ya, hilang apapun, sabar. Tidak boleh mengeluh. Ya, tidak boleh mengeluh. Kalau mau mengeluh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Mudah memaafkan. Nih, perhatikan, mudah memaafkan. Kalau lagi berantem sama temennya, jangan lama-lama. Kata Nabi apa? Minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Setelah 3 hari itu haram. Malaikat pun tidak mau mendoakan. Gak boleh. Ya, gak boleh. Gak boleh banyak-banyak berantem. Gak boleh ada musuh. Tapi harus jadi orang yang mudah untuk memaafkan. Selanjutnya, kasih sayang kepada anak kecil. Nih, kasih sayang kepada anak kecil. Nabi SAW itu ketika namanya apa? Abu Umair, yang burungnya apa? Mati. Lagi mainin burungnya. Burungnya biasanya apa? Dia main dengan burungnya, burung pipit, burung emprit yang kecil. Burungnya apa? Mati. Kemudian Nabi apa? Menyapa. Ya Abu Umair, ma fa'alan nuger. Artinya apa? Wahai Abu Umair, burungnya kenapa? Maksudnya apa? Kita nyapa kepada anak kecil. Kita harus ramah kepada anak kecil. Gak boleh dimarah-marahi anak kecil. Ini ada adik, kamu ini gini. Jewer adiknya, gak boleh. Kamu ini adik gini nyuri makanan kakak, cubit adiknya, nggak boleh. Harus kasih sayang kepada anak kecil. Kemudian nih lanjutnya, membantu pekerjaan istrinya. Ini berarti PR orang tua ini Maya. Membantu pekerjaan istrinya. Istrinya jangan dibiarkan ngepel sendiri, nyapu sendiri, cuci piring sendiri, anaknya diam, suaminya diam. Nah ini nanti ke abinya di rumah yang nonton ya uminya lagi nyapu kerja semua ini, kita toel abinya. Abi gak mau bantuin Umi gitu ya. Umi kasihan tuh gitu ya. Coba nanti PR-nya seperti itu ya. Ingatnya apa? Ketika Uminya sibuk beres-beres rumah ya, abinya diem aja, tugasnya apa? Sama anaknya ditoel. Abi gak mau bantuin Umi tuh ini. Nah gitu ya. Ngomongnya gitu aja. Umi kasihan tuh sendirian gitu ya. Maka diantara akhlak Nabi adalah apa? Suka membantu pekerjaan istrinya. Ya, perhatikan itu harus ya. Harus. Kemudian selanjutnya, amanah, jujur.
pemberani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digelari dengan apa? Al-Amin. Al-Amin itu apa? Yang maha bisa menjaga amanah. Apa? Al-Amin apa? Yang maha bisa menjaga amanah. Perhatikan, orang kafir dulu tahu akhlak Nabi, tahu sekali. Tapi yang jadi anehnya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Kan aneh. Ari akhlak kesehariannya tahu. Nabi pernah mengatakan, apakah kalian percaya enggak? Kalau aku kabarkan di belakang gunung ini akan ada musuh yang siap menyerang. Kata para masyarakat Quraisy dulu apa? Jawab, kami percaya saja karena kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta. Kemudian apa? Maka aku mengabarkan tentang bahwa ilah dan yang berhak disembah adalah Allah. Maka ketika itu apa? Kata Abu Lahab, tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Engkau apa? Mengumpulkan kami hanya untuk ini? Maka turunlah ayat apa? Tabbat yada abi lahabiu wa tabi. Maka yang celaka itu adalah Abu Lahab, bukan Nabi. Maka harus jujur, juga harus berani. Berani dalam apa? Berani dalam hal apa? Dalam kebenaran. Apa? Berani dalam kebenaran. Kalau misalkan kita ini berada di atas yang hak, yang benar, maka harus berani aja. Katakan saja yang benarnya. Atau ketika berperang. Kalau berperang, jangan di barisan yang paling belakang, nggak boleh. Pahalanya nggak ada, sedikit. Tapi yang paling depan, biar musuhnya juga apa? Takut atau cepat ini ya, cepat terbunuh musuhnya. Kemudian sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Mudah bergaul dan murah senyum. Apa? Mudah bergaul dan murah senyum. Ke siapa senyum? Ke teman senyum, ke orang tua senyum. Jangan baud, gak senyum, hasil nggak boleh. Harus murah senyum. Senyum mahal nggak? Bayar nggak kalian kalau senyum? Anak nanya, kalau senyum kalian bayar nggak? Enggak. Makanya harus apa? Murah senyum. Nggak boleh jamadud. Jamadud itu apa? Hap. Dikunci mulutnya, nggak mau senyum. Ada yang lucu, nggak boleh, senyum aja lebar ya, harus murah senyum. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Nanti kita akan jadi anak yang disukai oleh banyak orang ya. Kemudian apa lagi? Nah, yang terakhir adalah semangat beribadah. Perhatikan, semangat dalam beribadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwa beliau itu apa? Suka sekali mengerjakan sholat malam. Padahal amalannya sudah banyak dan pasti diterima oleh Allah. Kemudian kata istrinya Aisyah, wahai Rasul, engkau itu istirahat saja kalau malam. Ngapain gitu kan? Ngapain apa? Sholat malam capek. Maka Rasul mengatakan apa? Afala akuna abdan syakuro.
memang aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur. Apa kata Nabi? Apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Maka apa? Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan semangat beribadah. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi memiliki sifat-sifat yang banyak, dan ini adalah diantaranya saja. Masih banyak lagi sifat-sifat yang lainnya ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Ustaz tidak tuliskan, sudah penuh ya, kasihan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Perhatikan, Allah memuji Nabi karena apanya? Akhlaknya yang mulia. Berarti apa? Kita pun kalau memiliki akhlak yang mulia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul itu adalah qudwah, suri tauladan yang baik, harus kita ikuti. Nah, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka perhatikan pelajaran kali ini apa? Kita ulang sebentar. Akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin satunya apa? Nabi memiliki hak yang sangat agung yang wajib kita untuk tunaikan. Ini alasannya karena apa tadi? Beliau datang dengan membawa agama Islam. Kemudian melalui perantaranya kita mengenal Allah. Kita juga tahu halal dan haram, dan kita tidak mampu untuk membalasnya, maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Yang kedua, tanda cinta kepada Allah adalah dengan mencintai Nabi SAW, mengikuti jejaknya, ajarannya, mencintai keluarga dan para sahabatnya. Ketiga, taat kepada segala perintahnya. Keempat, memperbanyak sholawat kepadanya, terutama ketika disebutkan Nabi namanya. Maka kita harus bersholawat minimal apa? Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi memiliki banyak akhlak. Jadi antaranya ini sudah kita barusan bahas. Maka tugasnya tadi apa tadi tugasnya? Yang masih ingat? Di antara sifat Rasul adalah apa? Membantu pekerjaan istrinya. Maka apa tadi tugasnya? Nah, udah. Kemudian untuk tugas-tugas yang lainnya nanti Ustadz tuliskan ya. Kemudian kalian seperti biasa menyetorkannya kepada grup wali kelas masing-masing. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhlak yang sudah kita pelajari kita bisa mengamalkannya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.